Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu, disertai kilatan petir yang sesekali menerangi langit kelabu, menciptakan suasana suram yang seolah mencerminkan ketegangan di dalam sebuah villa mewah di kawasan elit Menteng. Di ruang makan yang diterangi oleh lampu kristal gantung yang berkilauan, duduklah seorang wanita muda bernama Amara yang menatap kosong ke arah meja makan yang penuh dengan hidangan lezat yang telah ia siapkan dengan susah payah sejak sore hari untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Namun, kursi di seberangnya masih kosong, dan jam dinding antik yang berdetak konstan menunjukkan pukul 9 malam, menandakan bahwa suaminya, Adrian, sekali lagi terlambat pulang tanpa kabar berita, membiarkan kehangatan makanan perlahan menghilang digantikan oleh dinginnya, pengabaian yang menusuk tulang dan perasaan sepi yang mulai merambati hati. Amara yang rapuh. Suara deru mesin mobil sport yang berhenti di halaman depan memecah keheningan yang mencekam, diikuti oleh suara langkah kaki tegas yang mendekat ke arah pintu utama, membuat jantung Amara berdegup kencang antara harapan dan kecemasan. Pintu kayu jati yang kokoh itu terbuka lebar, menampilkan sosok Adrian yang mengenakan setelan jas mahal buatan desainer ternama Italia. Namun, wajah tampannya tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah atau kerinduan terhadap istri yang telah menunggunya berjam-jam. Di belakangnya, muncul seorang wanita tua dengan wajah angkuh yang dipenuhi riasan tebal. Ibu Ratna, ibu kandung Adrian yang tidak pernah menyukai Amara sejak awal pernikahan mereka, karena latar belakang Amara yang dianggap tidak sepadan dengan status sosial keluarga mereka yang terpandang. Dan tatapan matanya yang tajam seolah siap untuk melontarkan racun kata-kata yang menyakitkan. Adrian melangkah masuk tanpa mengucapkan salam, melempar tas kerjanya ke sofa kulit, seharga ratusan juta rupiah dengan kasar. Lalu menatap hidangan di meja dengan pandangan meremehkan seolah-olah makanan itu adalah sampah yang tidak layak untuk dimakan oleh lidahnya yang terbiasa dengan restoran bintang 5. Amara bangkit dari kursinya dengan senyum tipis yang dipaksakan, mencoba menyambut suaminya dengan kelembutan seorang istri yang berbakti. Namun Adrian justru mengibaskan tangannya dengan gestur penolakan yang sangat menyakitkan. Ia berjalan mendekati meja makan, mengambil segelas air putih, dan meminumnya dengan cepat sebelum meletakkan gelas itu kembali dengan bunyi denting yang keras, menandakan bahwa malam ini bukanlah malam perayaan cinta, melainkan awal dari sebuah badai besar yang akan menghancurkan fondasi rumah tangga mereka hingga berkeping-keping tanpa sisa. Ibu Ratna berjalan mendekati Amara dengan langkah yang dibuat-buat anggun, memindai penampilan menantunya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan tatapan penuh cemoohan yang tidak ditutup-tutupi sedikit pun. Ia mulai berbicara dengan nada suara yang melengking tinggi, mengeluhkan betapa tidak bergunanya Amara sebagai seorang istri yang bahkan tidak bisa memberikan keturunan laki-laki bagi keluarga besar mereka. Padahal mereka sudah menikah selama 5 tahun lamanya. Kata-kata pedas tentang asal-usul Amara yang yatim piatu dan tidak memiliki koneksi bisnis apapun kembali diungkit, dijadikan senjata untuk meruntuhkan harga diri. Amara yang selama ini selalu diam dan menelan semua penghinaan itu, demi menjaga keutuhan rumah tangga yang sebenarnya sudah retak sejak lama, karena ketimpangan status sosial yang selalu diagung-agungkan oleh keluarga Adrian. Belum sempat Amara membela diri atau sekadar menundukkan wajahnya untuk menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya, pintu depan kembali terbuka, menampilkan sosok wanita muda lain yang sangat cantik dan glamor. Bella, seorang putri pengusaha tambang yang sedang naik daun, masuk dengan percaya diri sambil menenteng tas tangan edisi terbatas yang harganya setara dengan biaya hidup Amara selama setahun penuh. Bella berjalan langsung ke arah Adrian dan merangkul lengan pria itu dengan mesra tanpa rasa malu sedikit pun di hadapan istri sahnya. Seolah-olah ia adalah pemilik sesungguhnya dari pria itu dan rumah mewah ini. Adrian tidak menolak sentuhan itu. Malah ia tersenyum lembut kepada Bella. Sebuah senyuman yang sudah lama hilang dari wajahnya ketika berhadapan dengan Amara, membuat hati Amara hancur berkeping-keping, melihat pengkhianatan yang terpampang nyata di depan matanya sendiri.
Adrian akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara kepada Amara. Suaranya terdengar dingin dan datar tanpa emosi. Menyatakan bahwa ia sudah muak dengan kehidupan pernikahan yang membosankan dan tidak memberikan keuntungan apapun bagi karir bisnisnya yang sedang berkembang pesat. Ia menjelaskan bahwa perusahaannya membutuhkan suntikan dana segar dan koneksi politik yang kuat. Sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh ayah Bella, bukan oleh Amara yang hanya seorang wanita biasa, tanpa latar belakang istimewa. Dengan gerakan cepat, Adrian mengeluarkan sebuah amplop kokelat dari saku jasnya dan melemparkannya ke hadapan Amara. Kertas-kertas di dalamnya berserakan sedikit di atas meja makan, menutupi piring-piring makanan yang kini terasa dingin dan menjijikkan. Memperlihatkan judul dokumen yang tertulis dengan huruf tebal dan jelas, Surat Perjanjian Perceraian. Amara mengambil salah satu lembar kertas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Matanya menelusuri poin-poin perjanjian yang tertera di sana dengan rasa tidak percaya yang mendalam. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Amara harus meninggalkan rumah ini malam ini juga tanpa membawa harta gonogini sepeser pun. Dan hak asuh anak perempuan semata wayang mereka, Lila, akan jatuh ke tangan Amara sepenuhnya, karena Adrian dan ibunya menganggap anak perempuan itu hanya beban yang tidak berguna. Syarat yang diajukan sungguh tidak manusiawi. Seolah-olah Amara adalah hama yang harus dibasmi dan dibuang jauh-jauh agar tidak mengotori kehidupan mereka yang gemerlap. Namun anehnya, di balik rasa sakit yang menghunjam dada, Amara justru merasakan sebuah ketenangan aneh yang mulai menyelimuti jiwanya secara perlahan. Namun pasti, Ibu Ratna tertawa kecil melihat ekspresi Amara. Menambahkan bahwa Amara seharusnya bersyukur karena Adrian tidak menuntut ganti rugi atas biaya hidup yang telah ia keluarkan selama 5 tahun ini untuk menghidupi parasit seperti dirinya. Bella pun ikut menimpali dengan nada manja yang dibuat-buat. Mengatakan bahwa kamar utama harus segera dikosongkan, karena ia ingin mendekorasi ulang ruangan itu sesuai dengan seleranya yang lebih modern dan berkelas mulai besok pagi. Mereka bertiga berdiri di sana, membentuk sebuah tembok kesombongan yang tak tertembus. Memandang rendah Amara yang berdiri sendirian di seberang meja. Seolah-olah ia adalah semut kecil yang bisa mereka injak kapan saja tanpa konsekuensi apapun. Tidak menyadari bahwa diamnya Amara bukanlah tanda kelemahan, melainkan ketenangan sebelum badai yang sesungguhnya datang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk memohon belas kasihan atau menangis histeris seperti yang diharapkan oleh Adrian dan ibunya, Amara mengambil pena yang tergeletak di atas meja. Ia menatap Adrian tepat di manik matanya. Sebuah tatapan yang begitu dalam dan tajam hingga membuat Adrian merasa sedikit terganggu dan merinding tanpa alasan yang jelas. Dengan gerakan tegas dan tanpa keraguan sedikit pun, Amara membubuhkan tanda tangannya di atas materai, mengakhiri ikatan pernikahan yang selama ini ia pertahankan dengan darah dan air mata. Melepaskan dirinya dari belenggu penghinaan yang telah membelitnya selama bertahun-tahun. Bunyi goresan pena di atas kertas itu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan ruangan. Menjadi satu-satunya suara yang menandai berakhirnya sebuah babak kehidupan dan dimulainya sebuah permainan baru yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Setelah menandatangani dokumen itu, Amara berbalik dan berjalan menuju kamar kecil di lantai bawah tempat putrinya, Lila, sedang tertidur lelap. Mengabaikan tatapan bingung dari Adrian yang tidak menyangka prosesnya akan semudah ini. Ia membangunkan gadis kecil berusia 4 tahun itu dengan lembut, membisikkan kata-kata penenang bahwa mereka akan pergi berpetualang malam ini. Dan dengan cekatan ia hanya memasukkan beberapa pasang pakaian ganti ke dalam sebuah tas jinjing sederhana yang sudah usang. Amara tidak mengambil perhiasan, tidak mengambil uang tunai yang tersimpan di laci, bahkan tidak membawa ponsel pemberian Adrian. Ia benar-benar meninggalkan semua kemewahan semu itu dengan hati yang ringan, seolah-olah ia sedang membuang sampah yang membusuk. Karena ia tahu bahwa harga dirinya jauh lebih berharga daripada tumpukan materi yang mereka banggakan. Saat Amara menuntun Lila keluar dari kamar menuju pintu depan,
Ibu Ratna masih sempat melontarkan hinaan terakhir. Mengatakan bahwa Amara akan mati kelaparan di jalanan dan mengemis untuk bisa kembali ke rumah ini dalam waktu kurang dari seminggu. Adrian hanya diam memperhatikan punggung istrinya yang mulai menjauh. Ada sedikit rasa bersalah yang terlintas di benaknya ketika melihat putrinya yang masih mengantuk harus keluar di tengah hujan badai. Namun ego dan ambisinya segera menepis perasaan itu. Bella merangkul pinggang Adrian semakin erat, mengalihkan perhatian pria itu kembali padanya. Meyakinkan bahwa keputusan ini adalah yang terbaik demi masa depan perusahaan dan status sosial mereka yang akan semakin menanjak setelah pernikahan mereka nanti. Pintu utama terbuka, dan angin kencang langsung menerpa wajah Amara dan Lila, membawa butiran air hujan yang dingin menusuk kulit. Namun Amara tetap melangkah keluar dengan kepala tegak, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ia memeluk Lila erat-erat untuk melindunginya dari hujan. Berjalan menembus kegelapan malam meninggalkan bangunan megah yang selama ini menjadi sangkar emas yang menyiksa batinnya. Di balik gerbang besi yang tinggi dan kokoh, siluet tubuh mereka perlahan menghilang di telan kegelapan, meninggalkan Adrian yang berdiri di ambang pintu dengan perasaan hampa yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah firasat buruk yang tiba-tiba menyusup ke dalam hatinya, bahwa ia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, yang tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi selamanya. Di luar gerbang kompleks perumahan yang sepi, Amara berhenti sejenak di bawah sebuah pohon besar untuk berteduh, mengusap wajah Lila yang basah oleh air hujan dan air mata kebingungan. Wajah Amara yang tadinya sendu dan penuh tekanan kini perlahan berubah. Sorot matanya yang sayu kini menajam memancarkan aura dingin dan berwibawa yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat di hadapan keluarga Adrian. Ia bukan lagi Amara si istri penurut yang lemah lembut. Ia adalah Elena Hartono, pewaris tunggal dari kekaisaran bisnis Hartono Group yang legendaris, yang selama ini memilih hidup sederhana demi mencari cinta sejati yang tulus tanpa memandang harta. Namun malam ini, cinta itu telah terbukti palsu, dan topeng kepatuhannya telah hancur bersama dengan pengkhianatan Adrian. Membangkitkan kembali jati dirinya yang sesungguhnya yang jauh lebih menakutkan daripada badai malam ini. Sebuah iring-iringan mobil mewah berwarna hitam pekat yang terdiri dari 3 buah sedan limusin dan 2 SUV pengawal tiba-tiba muncul dari tikungan jalan, membelah hujan deras dengan lampu sorotnya yang terang benderang. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan Amara. Dan seketika itu juga, beberapa pria berbadan tegap dengan setelan jas rapi dan payung hitam besar melompat keluar dengan gerakan disiplin militer yang sangat terlatih. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan rambut memutih yang tampak sangat bermartabat, berlari kecil menghampiri Amara, membungkukkan badannya dalam-dalam sebagai tanda penghormatan tertinggi, mengabaikan lumpur yang mengotori sepatu kulitnya yang mengkilap. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan perlakuan yang baru saja diterima Amara di dalam rumah tadi. Pria paruh baya itu, Sebastian, kepala pelayan setia keluarga Hartono yang telah mengabdi puluhan tahun, menyerahkan payung kepada pengawal lain dan dengan suara bergetar menahan haru, ia menyapa nona mudanya yang telah lama menghilang dari dunia elit. Ia berkata bahwa seluruh aset dan kekuasaan keluarga Hartono telah siap menunggu perintahnya untuk diaktifkan kembali, dan bahwa pesawat pribadi sudah disiapkan di bandara untuk membawa mereka ke kediaman utama yang jauh lebih layak. Amara menatap Sebastian dengan tatapan tenang namun penuh otoritas. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman misterius yang mengandung janji pembalasan dendam yang elegan, namun mematikan. Ia mengangguk pelan dan berkata bahwa sudah saatnya dunia tahu siapa dia sebenarnya, dan sudah saatnya mereka yang merendahkannya membayar harga yang sangat mahal atas kesombongan mereka. Amara, atau kini Elena, masuk ke dalam mobil limusin yang hangat dan nyaman. Memangku Lila yang menatap takjub pada interior mobil yang berkilauan seperti pesawat luar angkasa. Saat pintu mobil tertutup rapat, memisahkan mereka dari kebisingan hujan dan kenangan pahit masa lalu,
Elena mengeluarkan sebuah ponsel canggih yang diserahkan oleh Sebastian dan mulai mengetikkan beberapa perintah singkat namun krusial kepada tim hukum dan keuangannya yang tersebar di seluruh dunia. Di belakang sana, di dalam villa yang masih terang benderang, Adrian dan keluarganya sedang tertawa merayakan kebebasan mereka. Sama sekali tidak menyadari bahwa di tengah kegelapan malam, sebuah tsunami kehancuran sedang bergerak menuju mereka. Dipimpin oleh wanita yang baru saja mereka buang seperti sampah tak berharga. Suasana di dalam kabin limusin yang melaju membelah jalanan Jakarta terasa begitu hening, namun menenangkan. Sangat kontras dengan badai emosi yang baru saja ditinggalkan Elena di belakang sana bersama kepingan masa lalunya yang menyakitkan. Lampu-lampu kota yang temaram berpendar lembut, menembus kaca jendela yang dilapisi pelindung anti peluru, menciptakan bayangan abstrak di wajah Elena, yang kini tampak jauh lebih dingin dan penuh perhitungan dibandingkan beberapa jam sebelumnya. Sebastian, kepala pelayan yang duduk di kursi depan dengan postur tubuh tegak sempurna, sesekali melirik melalui kaca spion tengah untuk memastikan keadaan nona mudanya. Menyadari bahwa wanita yang duduk di belakang sana bukan lagi gadis lugu yang melarikan diri demi cinta 5 tahun lalu, melainkan seorang ratu yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya dan siap untuk mengklaim kembali takhta yang seharusnya menjadi miliknya sejak lahir. Elena mengelus rambut putrinya, Lila, yang kini tertidur pulas di pangkuannya dengan napas teratur. Merasa bersalah karena telah membiarkan permata hatinya itu hidup dalam bayang-bayang penolakan keluarga Adrian selama ini. Ia berjanji dalam hati bahwa mulai detik ini, tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang berani merendahkan atau menyakiti putri kecilnya lagi. Karena Lila adalah pewaris sah dari kekayaan Hartono yang jumlahnya bahkan tidak bisa dibayangkan oleh otak sempit Adrian dan ibunya. Pikiran tentang Adrian kembali melintas sejenak, membawa rasa perih yang kini perlahan berubah menjadi bahan bakar amarah yang membara, mendorong Elena untuk segera menyusun rencana pembalasan yang tidak hanya akan menghancurkan bisnis mantan suaminya itu, tetapi juga meruntuhkan harga diri dan kesombongan yang selama ini menjadi topeng kerapuhannya. Sementara itu, di villa mewah yang baru saja ditinggalkan Elena, suasana pesta pora justru sedang berlangsung dengan meriah, seolah-olah mereka baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidup mereka. Adrian menuangkan sampanye mahal ke dalam gelas kristal tinggi. Denting gelas yang bersentuhan dengan gelas milik Bella dan Ibu Ratna terdengar seperti lonceng kemenangan di telinga mereka yang tuli akan karma. Mereka tertawa lepas membicarakan betapa mudahnya menyingkirkan amarah yang mereka anggap sebagai benalu, tanpa menyadari bahwa benalu yang mereka buang itu sebenarnya adalah pohon beringin raksasa yang selama ini menaungi keberuntungan bisnis Adrian tanpa ia sadari. Ibu Ratna dengan semangat menggebu-gebu mulai merencanakan perubahan dekorasi rumah, ingin menghapus semua jejak keberadaan Amara dari setiap sudut ruangan, menggantinya dengan barang-barang bermerek yang menurutnya lebih berkelas dan pantas bersanding dengan status baru putranya. Bella duduk di pangkuan Adrian dengan manja. Jari-jarinya yang lentik memainkan kerah kemeja pria itu, sambil membisikkan janji-janji manis tentang masa depan cerah yang akan mereka bangun, bersama dengan dukungan modal dari ayahnya. Adrian merasa dirinya berada di puncak dunia, dikelilingi oleh wanita cantik dan ibunya yang mendukung penuh, serta bayangan kesuksesan besar yang sudah di depan mata, tanpa adanya gangguan dari istri yang membosankan dan anak yang merepotkan. Namun, di sudut hatinya yang terdalam, ada sedikit rasa gelisah yang aneh ketika ia mengingat tatapan terakhir Amara sebelum pergi. Sebuah tatapan yang tidak memancarkan kesedihan atau kekalahan, melainkan sebuah ketenangan yang mengerikan seolah-olah wanita itu tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Adrian. Tetapi Adrian segera menepis perasaan itu dengan meneguk habis sampanyenya dan mencium bibir Bella dengan penuh nafsu. Iring-iringan mobil mewah Elena akhirnya memasuki gerbang utama sebuah kawasan residensial super eksklusif di pinggiran kota yang dijaga ketat oleh pasukan keamanan bersenjata lengkap dan sistem pengawasan teknologi tinggi. Mereka berhenti di depan sebuah mansion bergaya Eropa klasik yang ukurannya 3 kali lipat lebih besar dari Villa Adrian.
Dengan taman luas yang tertata rapi dan air mancur megah di tengahnya yang menyala indah, menyambut kepulangan sang pemilik sejati. Para pelayan dan staf rumah tangga yang berjumlah puluhan orang sudah berbaris rapi di depan pintu masuk utama, mengenakan seragam resmi mereka dengan sempurna. Siap menyambut kepulangan Nona Elena Hartono, yang telah lama menghilang dari radar kehidupan sosial elit ibu kota. Pemandangan ini membuat Sebastian tersenyum tipis. Merasa lega karena akhirnya sang putri telah kembali ke istananya, di mana ia akan diperlakukan selayaknya bangsawan. Bukan sebagai pembantu gratisan, seperti yang dialaminya selama 5 tahun terakhir. Ketika Elena melangkah turun dari mobil, aura kepemimpinan yang kuat langsung memancar darinya, membuat para pelayan menundukkan kepala mereka lebih dalam sebagai tanda hormat dan segan yang tulus. Bukan karena takut, ia menyerahkan Lila yang masih tertidur kepada kepala pengasuh yang sudah disiapkan khusus. Memberikan instruksi singkat, namun jelas tentang kenyamanan putrinya malam ini, sebelum ia melangkah masuk ke dalam mansion dengan langkah tegap. Interior mansion itu dipenuhi dengan karya seni asli dari para maestro dunia dan perabot antik yang nilainya tak terhingga. Namun Elena berjalan melewatinya tanpa rasa canggung sedikitpun, seolah-olah ia tidak pernah meninggalkan tempat ini. Ia langsung menuju ke sayap kanan bangunan, tempat kamar pribadinya berada, di mana sebuah tim penata busana dan ahli kecantikan pribadi sudah menunggu untuk melakukan transformasi total yang akan menghapus jejak amarah si ibu rumah tangga lusuh selamanya. 1 jam kemudian, sosok yang berdiri di depan cermin besar, setinggi langit-langit itu, nyaris tidak bisa dikenali lagi sebagai wanita yang sama dengan yang diusir dari rumah Adrian di tengah hujan badai. Elena kini mengenakan gaun sutra, berwarna merah marun yang elegan namun tegas, membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya yang tadi berantakan kini tertata rapi dalam gaya modern yang memancarkan kecerdasan dan ketajaman. Wajahnya dipoles dengan riasan minimalis namun tajam, menonjolkan tulang pipinya yang tinggi dan matanya yang berkilat penuh tekad. Sementara di lehernya melingkar kalung berlian yang harganya cukup untuk membeli seluruh aset perusahaan Adrian saat ini. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, mengucapkan selamat tinggal kepada amarah yang lemah dan naif, dan menyambut kembalinya Elena Hartono, sang predator puncak dalam rantai makanan dunia bisnis yang kejam. Setelah puas dengan penampilannya, Elena berjalan menuju ruang kerja ayahnya yang kini menjadi miliknya. Sebuah ruangan luas yang didominasi oleh perabot kayu mahoni gelap dan rak-rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kerja besar di mana beberapa orang kepercayaannya, termasuk pengacara top, akuntan forensik, dan ahli strategi bisnis, sudah berkumpul menunggu perintahnya dengan setumpuk dokumen dan laptop yang menyala. Suasana di ruangan itu seketika berubah menjadi serius dan tegang begitu Elena duduk di kursi kebesarannya. Tatapannya menyapu satu persatu wajah orang-orang yang setia kepadanya, siap mendengarkan laporan tentang kondisi terkini kerajaan bisnis Hartono, serta data intelijen mengenai perusahaan kecil milik Adrian, yang selama ini diam-diam dibantu oleh koneksi Elena, tanpa sepengetahuan pria itu, kepala tim hukum, Bapak Wijaya, memulai presentasinya dengan memaparkan struktur perusahaan Adrian, yang ternyata sangat rapuh dan penuh dengan lubang masalah yang selama ini ditutupi oleh intervensi diam-diam dari pihak Hartono. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar kontrak besar yang didapatkan Adrian berasal dari anak perusahaan atau mitra bisnis yang berafiliasi dengan Hartono Group, yang diberikan instruksi khusus untuk meloloskan proposal Adrian demi menjaga keharmonisan rumah tangga Elena saat itu. Mendengar fakta itu, senyum sinis terukir di bibir Elena. Menyadari betapa ironisnya Adrian yang selalu membanggakan kemampuan bisnisnya. Padahal sebenarnya ia hanyalah boneka yang dimainkan di atas panggung yang dibangun oleh istrinya sendiri. Sekarang, Elena memerintahkan timnya untuk menarik semua dukungan itu secara bertahap namun pasti, seperti mencabut oksigen dari seorang pasien yang sedang sekarat.
membiarkan Adrian merasakan sesak napas perlahan sebelum akhirnya mati lemas. Elena memberikan instruksi spesifik untuk memulai operasi senyap, di mana langkah pertama adalah membekukan perpanjangan kontrak suplai bahan baku utama yang sangat vital bagi produksi pabrik Adrian. Mulai besok pagi, ia juga memerintahkan manajer investasi untuk mulai melakukan penarikan saham secara masif dari perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra Adrian, menciptakan sentimen negatif di pasar yang akan membuat para investor lain panik dan ikut menarik modal mereka. Strategi ini dirancang bukan untuk menghancurkan Adrian dalam satu malam, melainkan untuk menyiksanya dengan ketidakpastian dan kepanikan yang akan menggerogoti kewarasannya sedikit demi sedikit, membiarkannya merasa bingung dan tidak berdaya menghadapi musuh yang tidak terlihat. Elena ingin Adrian merasakan bagaimana rasanya berjuang sendirian tanpa ada tangan yang membantunya. Persis seperti apa yang Adrian lakukan padanya malam ini. Keesokan paginya, sinar matahari menerobos masuk ke dalam kamar tidur utama Villa Adrian, membangunkan pria itu dengan rasa pusing yang menyengat akibat terlalu banyak minum alkohol semalam. Ia meraba sisi tempat tidur di sebelahnya, berharap menemukan Bella. Namun wanita itu sudah bangun lebih dulu dan sedang sibuk bersiap-siap di depan meja rias dengan berbagai macam produk kecantikan mahal. Adrian bangun dengan perasaan malas, namun optimis. Membayangkan hari ini akan menjadi awal dari era kejayaannya yang baru, di mana ia akan melangkah ke kantor dengan status sebagai calon menantu konglomerat tambang. Bukan lagi suami dari wanita biasa yang memalukan. Ia bersiul kecil sambil menuju kamar mandi, sama sekali tidak menyadari bahwa ponselnya yang tergeletak di nakas sudah berkedip-kedip belasan kali menampilkan panggilan tak terjawab dari manajer operasional pabrik dan sekretaris pribadinya yang sedang panik setengah mati. Sesampainya di kantor yang terletak di sebuah gedung perkantoran elit di pusat bisnis Jakarta, Adrian disambut bukan dengan sapaan hangat seperti biasanya, melainkan dengan wajah-wajah tegang dan bisik-bisik panik dari para karyawannya. Sekretarisnya, Rina, berlari kecil menghampirinya dengan wajah pucat pasi, membawa sebuah tablet yang menampilkan serangkaian email pembatalan sepihak dari 3 pemasok bahan baku terbesar mereka. Adrian mengerutkan kening, merasa ada kesalahan sistem atau lelucon yang tidak lucu, karena ia yakin hubungan mereka dengan para pemasok itu sangat baik selama bertahun-tahun. Dengan nada tinggi penuh arogansi, Adrian membentak Rina, menuduhnya tidak becus menangani masalah sepele, dan segera masuk ke ruangannya sambil membanting pintu. Yakin bahwa satu panggilan telepon darinya akan membereskan semua kesalahpahaman ini dalam sekejap mata. Namun, kenyataan menampar Adrian dengan keras ketika ia mencoba menghubungi direktur utama dari perusahaan pemasok tersebut. Karena panggilannya tidak dijawab atau dialihkan ke mesin penjawab otomatis yang dingin. Ia mencoba nomor lain, nomor pribadi manajer pemasaran yang sering ia ajak main golf. Namun hasilnya sama saja, seolah-olah seluruh dunia bisnis tiba-tiba bersekongkol untuk mengabaikan keberadaannya hari ini. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya ketika ia menyadari bahwa stok bahan baku di pabrik hanya cukup untuk produksi 2 hari lagi. Dan jika pasokan terhenti, ia akan gagal memenuhi tenggat waktu pengiriman barang kepada klien-klien besar, yang berarti denda penalti miliaran rupiah menanti di depan mata. Adrian mulai merasa panik. Tangannya gemetar saat ia melonggarkan dasinya yang tiba-tiba terasa mencekik lehernya. Otaknya berputar mencari solusi instan untuk masalah yang datang tiba-tiba seperti petir di siang bolong ini. Dalam kepanikan itu, Adrian teringat pada Bella dan ayahnya yang kaya raya. Berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk meminta bantuan dana darurat atau koneksi untuk mencari pemasok baru. Ia segera menelepon Bella dengan nada suara yang berusaha ia buat terdengar tenang dan mesra, meskipun hatinya sedang bergejolak hebat menahan rasa takut. Namun, respons Bella di ujung telepon terdengar kurang antusias. Wanita itu beralasan sedang sibuk di spa
dan mengatakan bahwa ayahnya sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis penting, sehingga sulit dihubungi untuk saat ini. Alasan itu terdengar masuk akal di telinga Adrian yang sedang putus asa. Namun jauh di lubuk hatinya, ada benih keraguan yang mulai tumbuh. Mempertanyakan seberapa kuat sebenarnya komitmen Bella padanya, jika dihadapkan pada masalah nyata seperti ini. Bukan hanya sekadar pesta dan belanja barang mewah. Sementara Adrian berjuang memadamkan api yang mulai membakar perusahaan kecilnya. Di seberang kota, di lantai teratas gedung pencakar langit milik Hartono Group yang menjulang angkuh menantang langit, Elena duduk santai sambil menyesap teh herbal premium. Di hadapannya, layar monitor raksasa menampilkan grafik pergerakan pasar dan data real-time mengenai kekacauan yang sedang terjadi di PT Perdana Karya, perusahaan milik Adrian. Ia melihat bagaimana harga saham perusahaan itu mulai terkoreksi turun karena rumor gagal bayar yang sengaja dihembuskan oleh tim medianya. Dan bagaimana para kreditur mulai kasakusuk mempertanyakan likuiditas perusahaan Adrian. Elena tersenyum puas. Bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum kepuasan seorang jenderal perang yang melihat strategi tempurnya berjalan mulus sesuai rencana. Menghancurkan pertahanan musuh tanpa perlu mengotori tangannya sendiri dengan darah. Pintu ruangan Elena diketuk pelan, dan Sebastian masuk membawa nampan berisi dokumen baru yang perlu ditandatangani. Kali ini terkait dengan akuisisi sebuah perusahaan logistik yang selama ini menjadi satu-satunya jalur distribusi produk Adrian. Ini adalah langkah skakmat berikutnya yang disiapkan Elena, yaitu memutus jalur keluar barang setelah memutus jalur masuk bahan baku. Benar-benar mengisolasi bisnis Adrian dari dunia luar, hingga ia tidak bisa bergerak sama sekali. Elena menandatangani dokumen itu dengan gerakan luwes dan cepat. Matanya berkilat penuh determinasi saat membayangkan ekspresi wajah Adrian ketika menyadari bahwa ia tidak bisa mengirimkan satupun produknya keluar dari gudang. Hukuman bagi pengkhianat dan orang yang tidak tahu berterima kasih bukanlah kematian yang cepat, melainkan penderitaan yang berkepanjangan di mana harapan dihancurkan berulang kali tepat ketika ia merasa melihat cahaya. Sore harinya, Adrian pulang ke rumah dengan wajah kusut dan tubuh yang lelah luar biasa. Jas mahalnya yang tadi pagi tampak gagah, kini terlihat kusut tak beraturan, mencerminkan kekacauan pikirannya. Ibu Ratna menyambutnya dengan antusias, memamerkan katalog furnitur impor dari Italia yang ingin ia pesan untuk ruang tamu baru mereka. Sama sekali tidak peka terhadap aura kelam yang menyelimuti putranya. Adrian tidak memiliki tenaga untuk meladeni celotehan ibunya tentang sofa kulit atau lampu kristal. Ia hanya bergumam tidak jelas dan langsung menuju ke bar mini di sudut ruangan untuk menuangkan whisky. Berharap alkohol bisa menenangkan sarafnya yang tegang, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah masalah sementara. Sebuah kerikil kecil dalam perjalanan menuju kesuksesan. Dan besok semuanya akan kembali normal setelah ia berhasil melobi beberapa kenalannya yang lain. Namun, saat Adrian duduk sendirian di sofa sambil menatap gelas whisky-nya, bayangan wajah Amara yang tenang saat menandatangani surat cerai kembali menghantuinya, seolah mengejek ketidakberdayaannya saat ini. Ia mulai bertanya-tanya di mana Amara dan Lila berada sekarang. Apakah mereka sedang menangis kelaparan di kolong jembatan atau menumpang di rumah penampungan kumuh? Sebuah pemikiran yang biasanya memberinya rasa superioritas. Namun malam ini justru terasa hambar, tanpa ia sadari. Roda nasib telah berputar 180 derajat dengan kecepatan penuh. Dan wanita yang ia pikir sedang menderita itu, justru sedang memegang kendali penuh atas nasibnya. Siap untuk menjatuhkan palu keadilan yang akan menghancurkan hidup Adrian hingga ke akar-akarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Adrian merasa tidurnya tidak nyenyak. Dihantui oleh mimpi buruk tentang gedung-gedung tinggi yang runtuh menimpanya. Di mansion Hartono, Elena berdiri di balkon kamarnya, membiarkan angin malam menerpa wajahnya yang cantik, namun dingin bagaikan patung pualam. Ia menatap ke arah kejauhan.
ke arah di mana masa lalunya berada. Dan dengan suara lirih namun tegas, ia berbisik pada angin malam. Menjanjikan bahwa ini baru permulaan dari sebuah drama panjang yang ia sutradarai sendiri. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi pengampunan. Yang ada hanyalah perhitungan matematis tentang kerugian dan keuntungan. Di mana Adrian adalah aset beracun yang harus dilikuidasi dari portofolio kehidupannya, dengan hati yang telah membeku menjadi es. Elena berbalik masuk ke dalam kamarnya. Siap untuk istirahat demi menyambut hari esok yang akan menjadi babak baru dalam permainan kucing dan tikus yang mematikan ini. Di mana sang tikus bahkan belum menyadari bahwa ia sudah berada di dalam kandang sang kucing. Seminggu telah berlalu sejak malam badai itu. Dan suasana di kantor PT Perdana Karya semakin hari semakin mencekam bagaikan kapal yang sedang perlahan karam di tengah lautan lepas. Adrian duduk di kursi kebesarannya dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Lingkaran hitam di bawah matanya menjadi saksi bisu atas malam-malam tanpa tidur yang ia habiskan untuk memikirkan jalan keluar dari krisis ini. Telepon di mejanya tidak henti-hentinya berdering. Menyuarakan tuntutan dari berbagai pihak mulai dari manajer bank yang menagih cicilan pinjaman hingga para klien yang marah besar karena keterlambatan pengiriman barang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perusahaan. Setiap kali ia mengangkat gagang telepon, ia harus menyiapkan mental untuk menerima caci maki atau ancaman pemutusan kontrak kerja sama. Sebuah rutinitas baru yang menggerogoti kewarasan dan kepercayaan dirinya sebagai seorang pemimpin bisnis yang selama ini selalu dipuja-puja oleh lingkungannya. Pukulan terberat datang pagi ini ketika manajer bank kepercayaannya, Genhavtu Bank kepercayaannya, yang biasanya selalu ramah dan siap membantu, tiba-tiba menolak permohonan perpanjangan kredit modal kerja yang diajukan Adrian dengan alasan perubahan kebijakan manajemen risiko internal. Tanpa suntikan dana segar tersebut, Adrian sadar bahwa ia tidak akan mampu membayar gaji karyawan bulan ini. Apalagi melunasi utang kepada pemasok baru yang menuntut pembayaran tunai di muka, karena tidak percaya pada reputasi perusahaannya yang sedang merosot tajam. Adrian mencoba bernegosiasi dengan suara memelas yang belum pernah ia gunakan seumur hidupnya. Namun pihak bank tetap bersikeras dengan keputusan mereka yang dingin dan final. Seolah-olah nama Adrian yang dulu menjadi jaminan mutu, kini telah masuk ke dalam daftar hitam yang harus dihindari oleh semua institusi keuangan bona fide di kota ini, tanpa terkecuali. Di tengah keputusasaan yang semakin memuncak, Adrian menaruh seluruh sisa harapannya pada pertemuan makan siang dengan Bella di sebuah restoran Prancis eksklusif di kawasan Jakarta Selatan. Ia yakin bahwa kekasih barunya itu, dengan segala kekayaan ayahnya yang melimpah ruah, pasti bisa memberikan pinjaman lunak atau setidaknya menjadi penjamin agar bank mau mencairkan dana talangan untuk perusahaannya. Adrian tiba lebih awal, memesan tempat terbaik dan sebotol anggur mahal untuk menyenangkan hati Bella. Berharap suasana romantis dan kemewahan ini bisa memuluskan permintaannya yang mendesak. Namun, ketika Bella akhirnya datang terlambat 30 menit dengan wajah tanpa rasa bersalah sambil sibuk berbicara di ponselnya, hati Adrian sedikit mencelos, melihat ketidakpedulian wanita itu terhadap waktu dan perasaannya yang sedang dalam kondisi kritis. Ketika Adrian mulai menceritakan masalah yang dihadapi perusahaannya dengan hati-hati, agar tidak terdengar seperti pengemis, ekspresi wajah Bella yang tadinya ceria berubah menjadi datar dan sedikit bosan. Seolah-olah ia sedang mendengarkan dongeng pengantar tidur yang tidak menarik. Adrian menjelaskan bahwa ini hanya masalah likuiditas sementara, dan ia akan mengembalikan uang pinjaman itu dengan bunga tinggi, begitu situasi kembali normal. Namun Bella justru sibuk memeriksa manikur kukunya yang berkilauan, dengan nada suara yang dibuat-buat sedih. Bella mengatakan bahwa ayahnya sangat ketat dalam urusan uang, dan saat ini semua aset likuid keluarga mereka sedang terkunci dalam investasi properti di luar negeri, sehingga ia tidak bisa membantu Adrian sepeser pun. Sebuah alasan klise yang terdengar sangat tidak meyakinkan di telinga Adrian yang sebenarnya cukup cerdas. Kekecewaan mendalam menghantam dada Adrian,
Saat menyadari bahwa wanita yang ia korbankan rumah tangganya demi bersamanya, ternyata tidak lebih dari sekadar parasit cantik yang hanya mau berbagi kesenangan tetapi lari saat kesusahan datang. Bella segera mengalihkan topik pembicaraan ke rencana liburan musim panas ke Eropa dan tas tangan terbaru keluaran merek ternama yang ingin ia beli. Sama sekali tidak peka terhadap penderitaan Adrian yang sedang berada di ujung tanduk kebangkrutan. Adrian hanya bisa mengangguk lemah menanggapi celotehan Bella. Senyumnya terasa sangat pahit saat ia harus mengeluarkan kartu kredit pribadinya untuk membayar tagihan makan siang yang jumlahnya setara dengan gaji sebulan staf administrasi di kantornya. Padahal limit kartu itu sudah hampir habis. Ia mulai merindukan kesederhanaan Amara yang selalu tahu cara berhemat dan mendukungnya tanpa banyak menuntut. Namun ego lelakinya segera menepis memori itu dengan kasar. Sementara dunia Adrian sedang runtuh perlahan. Di markas besar Hartono Group, Elena sedang memimpin rapat strategi tingkat tinggi dengan para direksi anak perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan distribusi nasional. Wajahnya yang cantik tampak serius dan penuh wibawa saat ia mendengarkan laporan mengenai keberhasilan mereka dalam mengakuisisi utang-utang dagang PT Perdana Karya dari para kreditur kecil yang panik. Elena tidak hanya memotong akses bahan baku Adrian, tetapi kini ia juga mulai menguasai kewajiban finansial mantan suaminya itu, menjadikannya pemegang kendali atas hidup dan mati perusahaan tersebut secara legal. Media bisnis nasional mulai ramai membicarakan kemunculan kembali pewaris Hartono yang misterius, menyebutnya sebagai Ratu Midas yang setiap sentuhannya mengubah arah pasar. Namun tidak ada satupun foto wajah Elena yang bocor ke publik, berkat tim keamanan siber yang bekerja sangat efisien. Langkah mematikan berikutnya yang dieksekusi oleh Elena adalah blokade distribusi yang membuat produk jadi milik perusahaan Adrian menumpuk di gudang, tanpa bisa dikirim ke pelanggan tepat waktu. Perusahaan logistik yang selama ini bekerja sama dengan Adrian tiba-tiba membatalkan kontrak secara sepihak dengan alasan peremajaan armada dan audit internal. Sebuah alasan yang sebenarnya direkayasa oleh manajemen baru di bawah kendali Hartono Group. Akibatnya, barang-barang bernilai miliaran rupiah tertahan di gudang yang pengap, berisiko rusak dan kedaluarsa. Sementara para distributor di daerah mulai berteriak marah karena stok mereka kosong. Elena melihat laporan ini dengan tatapan dingin tanpa belas kasihan. Ia tahu persis bahwa bagi perusahaan manufaktur seperti milik Adrian, penumpukan stok di gudang adalah kanker ganas yang akan mematikan arus kas dalam hitungan minggu. Adrian kembali ke kantor setelah makan siang yang mengecewakan itu, hanya untuk disambut oleh manajer gudangnya yang berlari panik, memberitahukan bahwa truk-truk pengangkut tidak kunjung datang untuk mengambil barang. Keringat dingin mengucur deras di punggung Adrian saat ia menyadari bahwa ia sedang dikepung dari segala penjuru. Mulai dari keuangan, pasokan bahan baku, hingga kini jalur distribusi yang lumpuh total. Ia mencoba menghubungi beberapa perusahaan ekspedisi lain dengan panik. Namun jawaban yang ia terima selalu sama, yaitu armada penuh atau penolakan halus, karena mereka mendengar rumor tentang kondisi keuangan PT Perdana Karya yang tidak sehat. Adrian merasa seperti ada tangan tak terlihat yang sedang mencekik leher perusahaannya. Sebuah kekuatan besar yang mengatur semua kesialan ini dengan presisi yang menakutkan. Namun ia terlalu sombong untuk mengakui bahwa ia sedang diserang. Sore harinya, Adrian pulang ke rumah dengan langkah gontai seperti prajurit yang kalah perang, berharap bisa menemukan sedikit ketenangan di rumah mewahnya. Namun harapan itu sirna begitu ia melangkah masuk ke ruang tamu. Ibu Ratna langsung menyambutnya dengan omelan panjang lebar karena kartu kredit tambahan yang diberikan Adrian ditolak saat ia hendak membayar gaun pesta di butik langganannya. Membuatnya merasa sangat malu di depan teman-teman sosialitanya. Ibu Ratna menuduh Adrian lupa membayar tagihan dan menuntut agar masalah itu segera diselesaikan karena ia tidak mau reputasinya sebagai nyonya besar tercoreng hanya karena masalah sepele seperti itu. Tidak ada pertanyaan tentang kabar Adrian. Tidak ada segelas air putih untuk melepaskan dahaga. Hanya tuntutan egois yang membuat kepala Adrian rasanya ingin meledak saat itu juga.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian membentak ibunya dengan suara keras yang menggelegar memenuhi seluruh ruangan. Menyuruh wanita tua itu diam dan berhenti merengek tentang barang-barang mewah yang tidak penting. Ia berteriak bahwa perusahaan sedang diambang kebangkrutan, bahwa mereka tidak punya uang lagi, dan bahwa Bella serta keluarganya ternyata tidak mau membantu mereka sama sekali dalam situasi kritis ini. Ibu Ratna terbelalak kaget mendengar ledakan amarah putranya. Wajahnya memucat seketika saat mendengar kata bangkrut keluar dari mulut Adrian. Kata yang selama ini tabu dan tidak pernah ada dalam kamus hidup mereka. Suasana hening yang mencekam menyelimuti ruang tamu itu, menyisakan gema teriakan Adrian yang masih terngiang-ngiang, meruntuhkan ilusi kemewahan yang selama ini mereka bangun di atas pondasi pasir yang rapuh. Setelah emosinya mereda, Adrian jatuh terduduk di sofa dengan wajah tertunduk dalam kedua telapak tangannya. Bahunya berguncang menahan beban berat yang tidak sanggup lagi. Ia pikul sendirian. Ibu Ratna yang masih syok perlahan duduk di sebelahnya. Namun bukannya memberikan dukungan moral. Ia justru mulai menyalahkan Amara dengan logika yang terbalik dan tidak masuk akal. Ia berkata bahwa semua kesialan ini pasti karena kutukan atau guna-guna yang dikirim oleh mantan menantunya itu sebagai bentuk balas dendam karena diusir dari rumah ini. Adrian mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan pandangan nanar. Menyadari betapa piciknya pemikiran wanita yang melahirkannya itu. Namun di sudut hatinya yang paling gelap, ia mulai berharap bahwa semua ini memang hanya mimpi buruk atau hal mistis. Bukan kenyataan pahit akibat ketidakmampuannya sendiri. Sementara itu, di penthouse mewah yang terletak di pusat kota, Elena berdiri memandang gemerlap lampu Jakarta dari balik dinding kaca. Memegang segelas jus jeruk segar di tangannya. Ia baru saja menerima laporan dari detektif swasta yang ia sewa untuk memantau kondisi rumah tangga Adrian. Dan senyum tipis terukir di bibirnya saat membaca tentang pertengkaran hebat yang terjadi antara Adrian dan ibunya. Ini adalah bagian dari rencana besarnya, yaitu menghancurkan harmoni palsu dalam keluarga itu dengan memberikan tekanan ekonomi yang bertubi-tubi. Memaksa mereka untuk menunjukkan sifat asli masing-masing yang serakah dan egois. Elena tahu bahwa Adrian sedang berada di titik terendah mentalnya. Dan inilah saat yang tepat untuk melemparkan umpan terakhir. Sebuah harapan palsu yang akan memancing Adrian untuk mempertaruhkan segalanya demi sebuah keselamatan semu yang akan menjadi kuburan massal bagi ambisinya. Elena memanggil asisten pribadinya, memberikan instruksi untuk membocorkan informasi rahasia kepada Adrian melalui perantara pihak ketiga yang terpercaya. Informasi itu berisi tentang peluang kerjasama besar dengan Hartono Group yang sedang mencari mitra lokal untuk proyek mega raksasa. Sebuah peluang yang terdengar seperti tiket emas bagi siapapun yang mendapatkannya. Elena ingin Adrian berpikir bahwa nasib baik akhirnya berpihak padanya. Bahwa ia memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan dan menjadi pahlawan yang menyelamatkan perusahaannya dari kehancuran. Ini adalah jebakan psikologis yang paling kejam. Memberikan harapan setinggi langit hanya untuk menghempaskannya kembali ke dasar jurang yang paling dalam. Dan Elena akan memastikan bahwa ia sendiri yang akan menjadi eksekutor terakhir saat Adrian masuk ke dalam perangkap itu. Malam semakin larut. Adrian masih duduk termenung di ruang kerjanya yang gelap di rumah. Menatap layar laptop yang menampilkan grafik keuangan perusahaan yang terus menurun drastis berwarna merah. Tiba-tiba, sebuah email masuk ke kotak masuk pribadinya. Dari seorang kenalan lama yang bekerja sebagai konsultan bisnis. Memberitahukan tentang rumor pencarian mitra oleh Hartono Group. Mata Adrian yang tadinya redup seketika berbinar terang membaca subjek email itu. Jantungnya berdegup kencang, seolah mendapatkan suntikan adrenalin baru yang membangkitkan semangat juangnya yang sempat mati. Ia tidak tahu bahwa email itu adalah awal dari akhir segalanya. Sebuah undangan menuju panggung eksekusi yang telah disiapkan dengan sangat rapi oleh mantan istri yang ia anggap remeh. Dan dengan tangan gemetar penuh semangat, Adrian mulai menyusun rencana balasannya.
Kabar mengenai pencarian mitra strategis oleh Hartono Group menyebar dengan sangat cepat di kalangan elit bisnis Jakarta. Namun bagi Adrian, informasi itu terdengar seperti wahyu ilahi yang diturunkan khusus untuk menyelamatkan nasibnya yang sedang berada di ujung tanduk kehancuran. Ia menghabiskan malam itu dengan mempelajari setiap detail persyaratan yang bocor melalui email rahasia tersebut. Meyakinkan dirinya sendiri bahwa profil perusahaannya, PT Perdana Karya, adalah kandidat yang paling sempurna untuk mengisi posisi tersebut, meskipun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Ego Adrian yang sempat terluka parah kini kembali menggelembung besar, menutupi akal sehatnya dengan lapisan optimisme buta yang berbahaya. Membuatnya percaya bahwa semua masalah keuangan dan operasional yang sedang terjadi hanyalah ujian kecil sebelum ia naik ke level yang jauh lebih tinggi sebagai pemain utama di kancah bisnis internasional bersama raksasa seperti Hartono Group. Keesokan harinya, Adrian mengumpulkan sisa-sisa staf manajemennya yang masih setia bertahan. Memerintahkan mereka untuk menyusun proposal bisnis paling ambisius yang pernah mereka buat dalam waktu kurang dari 3 hari. Ia mengabaikan laporan dari manajer produksi yang menyatakan bahwa mesin-mesin pabrik mulai berhenti beroperasi karena ketiadaan bahan baku. Dan ia juga menutup telinga terhadap keluhan bagian keuangan tentang kas perusahaan yang sudah benar-benar kosong melompong. Di mata Adrian, semua masalah remeh itu akan selesai dengan sendirinya begitu ia berhasil mendapatkan tanda tangan kontrak dengan Hartono Group, yang ia yakini akan membawa kucuran dana segar triliunan rupiah. Ia memimpin rapat dengan semangat yang berapi-api. Matanya berkilat-kilat penuh obsesi, membuat para karyawannya saling berpandangan dengan rasa takut dan kasihan. Melihat bos mereka yang tampak seperti orang yang sedang kehilangan pijakan pada realitas. Namun, untuk bisa mengikuti proses seleksi mitra yang sangat ketat itu, Adrian membutuhkan modal awal yang tidak sedikit guna memoles laporan keuangan perusahaannya agar terlihat sehat dan meyakinkan di mata para auditor Hartono Group. Karena semua bank resmi telah menutup pintu rapat-rapat baginya, Adrian terpaksa mengambil langkah nekat dengan menghubungi sebuah jaringan pemberi pinjaman non-formal atau rentenir kelas kakap yang dikenal memiliki bunga mencekik leher. Ia mengatur pertemuan rahasia di sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat di mana transaksi-transaksi gelap biasa dilakukan jauh dari jangkauan hukum. Sebuah tempat yang seharusnya membuat siapapun merinding. Namun Adrian melangkah masuk dengan kepala tegap penuh percaya diri, seolah ia adalah raja yang sedang melakukan negosiasi diplomatik. Di dalam ruangan yang remang-remang dan penuh asap rokok itu, Adrian berhadapan dengan sang bos rentenir. Seorang pria bertubuh gempal dengan tatapan mata setajam pisau belati yang seolah bisa menguliti Adrian hidup-hidup. Tanpa ragu sedikit pun, Adrian menyerahkan sertifikat asli rumah mewahnya, sertifikat pabrik, dan bahkan BPKB mobil-mobil mewahnya sebagai jaminan untuk pinjaman dana tunai dalam jumlah yang sangat besar. Ia menandatangani surat perjanjian utang piutang, tanpa membaca klausul-klausul kecil yang tertera di bagian bawah, yang menyatakan bahwa jika ia gagal membayar dalam tempo 1 bulan, seluruh aset tersebut akan disita tanpa melalui proses pengadilan. Adrian begitu yakin bahwa ia akan memenangkan tender Hartono dalam waktu 2 minggu, sehingga ia menganggap risiko kehilangan aset itu sebagai hal yang mustahil terjadi. Sebuah perjudian gila yang mempertaruhkan nyawa dan masa depannya di atas meja judi nasib. Di sisi lain kota, di dalam ruang kerjanya yang sejuk dan modern, Elena mengamati setiap langkah Adrian melalui laporan intelijen yang dikirimkan oleh orang-orang kepercayaannya secara real-time. Ketika ia membaca bahwa Adrian telah menggadaikan seluruh harta bendanya kepada rentenir, senyum tipis yang mengandung arti mendalam terukir di wajah cantiknya. Sebuah senyum yang menyiratkan kepuasan sekaligus rasa ironi. Ia tahu bahwa Adrian telah masuk sepenuhnya ke dalam perangkap yang ia siapkan. Sebuah bubu, di mana ikan masuk dengan sukarela karena tergiur umpan lezat, tanpa menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari sana. Elena tidak perlu melakukan apa-apa lagi selain menunggu momen yang tepat untuk menarik tali jaring itu.
membiarkan Adrian tercekik oleh ambisinya sendiri yang tidak terkendali. Membuktikan bahwa keserakahan adalah senjata paling mematikan untuk menghancurkan diri sendiri. Dana pinjaman dari rentenir itu segera cair. Dan Adrian menggunakannya dengan boros untuk menyewa konsultan audit independen bayaran agar mau mempercantik neraca keuangan perusahaannya yang sebenarnya sedang berdarah-darah. Ia juga menggunakan sebagian uang itu untuk membeli setelan jas baru dari merek ternama Eropa dan menyewa mobil limusin untuk menghadiri acara gala makan malam bisnis tahunan. Tempat di mana pengumuman mitra Hartono Group akan dilakukan. Adrian ingin tampil sempurna. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia masih berjaya. Dan ia ingin membungkam semua rumor negatif yang beredar tentang dirinya dengan satu penampilan spektakuler yang akan diingat semua orang. Ia merasa seperti seorang aktor yang sedang bersiap naik panggung untuk menerima piala Oscar. Tidak menyadari bahwa panggung itu sebenarnya adalah tempat eksekusi publik bagi karirnya. Bella, yang sempat menjauh karena mencium bau kebangkrutan, tiba-tiba kembali menempel pada Adrian. Begitu melihat pria itu memegang uang tunai dalam jumlah banyak dan terlihat sangat optimis. Adrian, dengan kenaifan yang menyedihkan, menceritakan kepada Bella bahwa ia sudah hampir pasti mendapatkan kontrak dengan Hartono Group dan sebentar lagi mereka akan menjadi pasangan paling berkuasa di Jakarta. Bella, yang dasarnya materialistis dan dangkal, segera termakan bualan itu. Matanya berbinar membayangkan status sosial yang akan ia dapatkan. Dan ia pun dengan semangat menemani Adrian berbelanja barang-barang mewah untuk persiapan gala. Mereka berdua hidup dalam gelembung ilusi yang indah, saling memuji dan merayakan kemenangan yang belum terjadi. Sementara di luar sana badai kehancuran sedang bersiap untuk menyapu bersih semua yang mereka miliki. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Sebuah undangan eksklusif berlapis emas dengan logo Hartono Group yang elegan diantar langsung oleh kurir khusus ke meja kerja Adrian. Tangan Adrian gemetar saat membuka amplop tebal itu. Jantungnya berdegup kencang membaca namanya. Tertera di sana sebagai tamu kehormatan dalam acara Hartono Business Summit Gala Dinner. Ia merasa dugaannya selama ini benar, bahwa ia adalah the chosen one. Orang terpilih yang dicari-cari oleh konglomerasi raksasa itu. Ia segera memotret undangan itu dan mempostingnya di media sosial dengan caption yang penuh kode kesuksesan. Memancing ratusan komentar kepo dari rekan-rekan bisnis dan teman-temannya yang selama ini meremehkannya. Euforia kemenangan semu itu membuatnya lupa daratan. Lupa bahwa di rumahnya sendiri, ibunya sedang bertengkar dengan pembantu karena gaji yang belum dibayar selama 2 bulan. Malam sebelum acara gala, Adrian berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya. Berlatih pidato kemenangan yang akan ia sampaikan jika ia diminta naik ke atas panggung nanti. Ia mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat rendah hati namun berwibawa. Melatih nada suaranya agar terdengar karismatik. Benar-benar tenggelam dalam fantasinya sendiri. Ia membayangkan wajah-wajah iri dari para pesaingnya. Dan yang paling penting, ia membayangkan betapa menyesalnya Amara jika wanita itu tahu bahwa suami yang ia tinggalkan kini telah menjadi taipan besar. Pikiran tentang Amara masih sesekali muncul. Namun kini Adrian menepisnya dengan rasa superioritas. Meyakinkan dirinya bahwa keputusan menceraikan Amara adalah langkah paling tepat yang membuka pintu rezekinya selebar ini. Sementara itu, di kediaman Hartono, suasana persiapan justru terasa sangat tenang, namun penuh dengan aura kekuatan yang tersembunyi. Elena sedang duduk di ruang rias pribadinya, dikelilingi oleh tim penata gaya yang sedang mempersiapkan penampilannya untuk malam besar besok. Ia tidak memilih gaun yang penuh payet atau warna mencolok, melainkan sebuah gaun hitam panjang berbahan beludru dengan potongan klasik yang sangat elegan dan misterius. Dilengkapi dengan perhiasan warisan keluarga Hartono yang nilainya tak terhingga. Penampilannya dirancang bukan untuk menarik perhatian secara murahan, melainkan untuk mengintimidasi dan menunjukkan dominasi mutlak seorang ratu yang tidak perlu berteriak untuk didengar. Elena menatap pantulan dirinya di cermin.
Matanya memancarkan ketenangan yang dingin. Ia siap untuk membuka topengnya dan menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya pemegang kendali permainan ini. Elena kemudian berjalan ke kamar putrinya. Lila, yang sudah terlelap tidur, mencium kening gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang yang tulus. Ia berbisik pelan, berjanji bahwa setelah malam esok, tidak akan ada lagi bayang-bayang masa lalu yang bisa menyentuh kehidupan mereka. Dan nama baik yang sempat diinjak-injak akan kembali bersinar terang. Bagi Elena, gala besok bukan sekadar urusan bisnis, melainkan sebuah ritual pembersihan diri dari sisa-sisa penghinaan yang pernah ia terima. Sebuah proklamasi kemerdekaan dari belenggu patriarki dan arogansi yang diwakili oleh sosok Adrian. Ia meninggalkan kamar Lila dengan hati yang mantap, siap menghadapi konfrontasi yang mungkin akan menjadi momen paling dramatis dalam hidupnya. Pagi harinya, Adrian bangun dengan semangat yang meluap-luap. Ia merasa hari ini adalah hari bersejarah yang akan mengubah takdirnya selamanya. Ia mendesak Bella untuk segera bersiap-siap sejak pagi buta, mengkritik setiap detail penampilan wanita itu agar terlihat sempurna dan serasi dengannya. Adrian ingin mereka tampil sebagai power couple yang tak terkalahkan. Simbol kesuksesan modern yang akan membuat semua orang berdecak kagum. Ia bahkan menyewa fotografer profesional untuk mendokumentasikan setiap momen keberangkatan mereka. Mulai dari menaiki limusin hingga tiba di lokasi acara. Ingin mengabadikan apa yang ia yakini sebagai awal dari dinasti bisnis barunya. Tidak ada sedikit pun keraguan atau intuisi yang memperingatkannya akan bahaya yang mengintai. Ia benar-benar buta oleh cahayanya sendiri. Perjalanan menuju Grand Ballroom Hotel Bintang 6 tempat acara berlangsung terasa sangat lambat bagi Adrian yang sudah tidak sabar untuk memamerkan dirinya. Di dalam limusin, ia terus-menerus memeriksa ponselnya, memantau harga saham gabungan dan berita bisnis terkini. Mencoba terlihat sibuk dan penting di depan Bella. Bella sendiri tampak sedikit gugup. Bukan karena acara bisnisnya, melainkan karena ia merasa tidak nyaman dengan tekanan yang diberikan Adrian yang menuntut kesempurnaan mutlak malam ini. Ia merasa Adrian berubah menjadi sosok yang obsesif dan sedikit menakutkan. Namun ia menahan diri untuk tidak berkomentar, karena ia juga menginginkan bagian dari kekayaan yang dijanjikan Adrian. Suasana di dalam mobil itu terasa artifisial, penuh dengan ketegangan yang ditutupi oleh senyum palsu dan pakaian mahal. Ketika mobil mereka akhirnya tiba di lobi hotel yang megah, kilatan lampu kamera dari para wartawan langsung menyambut kedatangan para tamu undangan VVIP. Adrian melangkah keluar dengan penuh percaya diri, menggandeng tangan Bella erat-erat, melambaikan tangan ke arah kamera, seolah-olah ia adalah selebriti papan atas. Ia menikmati setiap detik perhatian itu, merasa bahwa inilah tempatnya yang sesungguhnya. Di tengah gemerlap dunia, bukan di rumah sederhana bersama istri yang membosankan. Ia berjalan melewati karpet merah dengan langkah lebar, menyapa beberapa kenalan bisnis yang tampak terkejut melihat kehadirannya, mengartikan tatapan kaget mereka sebagai tatapan kekaguman. Adrian tidak tahu bahwa tatapan itu sebenarnya adalah tatapan kasihan dan kebingungan karena rumor kebangkrutannya sudah menjadi rahasia umum. Di dalam ballroom yang didekorasi dengan sangat mewah bertema The Golden Era, ratusan pengusaha top, pejabat pemerintah, dan sosialita telah berkumpul, menciptakan dengungan percakapan yang bising, namun berkelas. Adrian segera bermanuver, mencoba mendekati lingkaran-lingkaran penting, membagikan kartu namanya dengan agresif, dan berbicara lantang tentang proyek rahasia yang sedang ia kerjakan bersama Hartono Group. Beberapa orang mendengarkannya dengan sopan namun skeptis, sementara yang lain segera mencari alasan untuk menjauh. Merasa risih dengan aura keputusasaan yang tercium samar dari balik parfum mahal Adrian. Namun Adrian terlalu bebal untuk menyadari penolakan halus itu. Ia terus berceloteh,
meyakinkan semua orang dan dirinya sendiri bahwa malam ini ia akan pulang dengan membawa kontrak triliunan rupiah. Tepat pukul 8 malam, lampu ruangan meredup secara dramatis, dan sorot lampu sorot terpusat ke arah panggung utama yang megah. Seorang pembawa acara terkenal naik ke atas panggung, menyapa para hadirin dengan suara baritonnya yang khas, mengumumkan bahwa momen yang ditunggu-tunggu telah tiba. Pidato pembukaan dari Presiden Direktur Hartono Group yang baru, yang selama ini identitasnya dirahasiakan dari publik. Jantung Adrian berdegup kencang. Tangannya berkeringat dingin karena antisipasi. Ia mencengkeram lengan kursi dengan kuat. Matanya terpaku pada tirai beludru raksasa di belakang panggung. Ia menahan napas, menunggu sosok penyelamatnya muncul. Sama sekali tidak menduga bahwa di balik tirai itu berdiri mimpi buruk terbesarnya yang siap menghancurkan dunianya dalam satu kediapan mata. Suasana di dalam Grand Ballroom seketika berubah menjadi senyap dan mencekam. Seolah-olah waktu berhenti berputar saat tirai beludru merah marun di atas panggung perlahan terbuka. Ratusan pasang mata tertuju pada satu titik pusat, menantikan sosok misterius yang digadang-gadang akan mengubah peta bisnis Asia Tenggara malam ini. Di bawah sorotan lampu yang menyilaukan, seorang wanita melangkah maju dengan anggun, namun memancarkan aura dominasi yang begitu kuat hingga membuat udara di sekitarnya terasa berat. Ia mengenakan gaun hitam pekat yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya terangkat tinggi dengan ekspresi dingin yang tak tersentuh. Adrian menyipitkan matanya, berusaha memfokuskan pandangannya pada sosok itu. Jantungnya berhenti berdetak sesaat ketika otaknya berusaha memproses sebuah kemustahilan yang kini terpampang nyata di hadapannya. Sebuah halusinasi yang terasa terlalu nyata untuk diabaikan begitu saja. Ketika wanita itu mulai berbicara di depan mikrofon, suaranya terdengar jernih, tegas, dan berwibawa. Namun nada bicaranya mengirimkan getaran familiar yang menghantam ulu hati Adrian dengan keras. Wajah itu, meskipun kini dipoles dengan riasan mahal dan ekspresi yang asing, adalah wajah yang sama yang pernah ia cium setiap pagi selama 5 tahun terakhir. Wajah istrinya yang ia buang. Amara. Tubuh Adrian gemetar hebat. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya saat realitas yang mengerikan mulai meruntuhkan dinding penyangkalannya. Ia bergumam menyebut nama Amara dengan suara tercekat, membuat Bella yang duduk di sebelahnya menoleh dengan tatapan bingung bercampur jijik. Bella berbisik tajam menyuruh Adrian diam, dan tidak memalukan diri sendiri dengan menyamakan Presiden Direktur konglomerat raksasa dengan mantan istrinya yang kampungan itu. Tidak menyadari bencana yang sesungguhnya. Di atas panggung, Elena Hartono memperkenalkan dirinya dengan percaya diri, mengumumkan visi baru Hartono Group yang akan mengedepankan integritas dan transparansi dalam setiap lini bisnisnya. Ia berbicara tentang pentingnya kepercayaan dan bagaimana pengkhianatan dalam bisnis maupun kehidupan pribadi adalah kanker yang harus diamputasi tanpa ampun demi keberlangsungan hidup sebuah entitas. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan bak elang yang sedang mengincar mangsa. Hingga akhirnya tatapannya berhenti dan terkunci tepat pada meja nomor 12. Tempat Adrian duduk membeku seperti patung es. Sebuah senyum tipis yang penuh arti terukir di bibir Elena. Senyum yang tidak memancarkan kehangatan, melainkan sebuah vonis mati yang dingin. Membuat Adrian merasa seolah-olah ia sedang telanjang bulat di tengah kerumunan. Orang banyak yang siap menghakiminya atas dosa-dosa masa lalunya. Puncak dari pidato itu tiba ketika Elena mengumumkan restrukturisasi besar-besaran dalam rantai pasokan perusahaan. Sebuah kebijakan baru yang dirancang untuk membersihkan nama baik grup dari mitra-mitra yang tidak kompeten dan bermasalah secara etika. Layar raksasa di belakangnya menampilkan daftar perusahaan yang resmi diputus kontraknya dan dimasukkan ke dalam daftar hitam permanen industri karena indikasi penipuan dan manajemen yang buruk. Jantung Adrian seakan meledak ketika melihat nama PT Perdana Karya terpampang paling atas dengan huruf merah menyala yang sangat mencolok. Gumaman kaget dan bisikan-bisikan mulai terdengar di seluruh ruangan. Ratusan kepala menoleh ke arah Adrian dengan tatapan menuduh dan mencemooh.
Menyadari bahwa pria yang tadi sibuk membual itu sebenarnya adalah target utama dari pembersihan massal ini yang dilakukan secara terbuka. Bella, yang menyadari situasi telah berubah drastis dalam hitungan detik, langsung bereaksi dengan insting bertahan hidup seorang oportunis sejati yang tidak mengenal loyalitas. Wajahnya memucat melihat nama perusahaan Adrian di layar penghakiman itu. Dan dengan gerakan kasar ia melepaskan genggaman tangan Adrian. Seolah-olah sentuhan pria itu membawa penyakit menular yang mematikan. Ia segera berdiri dan bergeser menjauh. Berbisik panik kepada orang-orang di meja sebelah, bahwa ia tidak tahu menahu soal bisnis Adrian, dan bahwa ia hanyalah korban penipuan pria itu. Adrian menatap Bella dengan pandangan tidak percaya. Tangannya terulur mencoba meraih dukungan. Namun ditepis dengan kasar oleh wanita yang baru saja ia banggakan sebagai calon istrinya. Meninggalkan Adrian sendirian di tengah badai kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Tidak cukup dengan penghinaan lewat layar. Elena turun dari panggung dengan langkah perlahan yang diiringi oleh bunyi ketukan sepatu hak tingginya yang menggema di lantai marmer, menciptakan irama kematian bagi harga diri Adrian. Kerumunan tamu undangan secara otomatis membelah diri, memberikan jalan bagi sang ratu untuk menghampiri pesakitan yang sedang duduk tak berdaya di kursi mewahnya. Elena berjalan tegak dengan dagu terangkat. Tatapannya tidak lepas dari wajah Adrian yang kini pucat pasi dan basah oleh keringat dingin. Ia berhenti tepat di hadapan meja Adrian, menatap mantan suaminya itu dari ketinggian. Sebuah posisi yang secara simbolis menegaskan siapa yang kini berkuasa dan siapa yang berlutut. Membalikan keadaan di mana dulu Amara yang selalu menunduk di hadapan Adrian yang sombong. Dengan suara bergetar dan parau, Adrian mencoba memanggil nama Amara dengan nada memelas. Berharap bisa membangkitkan sisa-sisa kenangan masa lalu untuk menyelamatkan dirinya dari lubang neraka ini. Namun, Elena memotongnya dengan suara dingin yang menusuk tulang. Menyatakan dengan tegas bahwa wanita bernama Amara yang bodoh dan penurut itu sudah mati pada malam. Adrian mengusirnya keluar rumah saat hujan badai. Ia mendekatkan wajahnya sedikit. Cukup dekat untuk Adrian mencium aroma parfum mahal yang mengintimidasi. Dan berbisik bahwa Adrian sendiri yang menandatangani surat pelepasan hak tanpa membaca siapa sebenarnya istri yang ia sia-siakan. Kata-kata itu menghantam Adrian lebih keras daripada pukulan fisik. Menyadarkannya bahwa kebodohannya sendirilah yang telah menyerahkan tiket lotre kemenangan kepada orang lain dan menghancurkan masa depannya sendiri. Perhatian Elena kemudian beralih kepada Bella yang berdiri kaku di kejauhan. Berusaha terlihat tidak terlihat, namun gagal total di bawah sorotan lampu yang terang benderang. Dengan nada santai namun meremehkan, Elena mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa ayah Bella sebenarnya hanyalah salah satu subkontraktor kecil yang hidup dari proyek-proyek Hartono Group. Bukan konglomerat tambang seperti yang selalu dibualkan. Elena memberikan ultimatum singkat bahwa jika Bella tidak segera menghilang dari pandangannya, kontrak kerja ayah Bella akan diputus detik itu juga. Bella menjerit tertahan karena ketakutan. Wajahnya merah padam menahan malu. Dan tanpa mempedulikan Adrian lagi, ia berlari keluar dari ballroom dengan langkah terpincang-pincang karena sepatu tingginya. Meninggalkan Adrian benar-benar sendirian dan telanjang bulat di hadapan publik yang menatapnya sinis. Kehancuran Adrian kini telah paripurna. Ia ditinggalkan oleh kekasih, dikhianati oleh ambisi, dan dihancurkan oleh wanita yang dulu ia anggap lemah dan tidak berdaya. Ia mencoba bangkit berdiri untuk mengejar Elena atau mungkin untuk melarikan diri. Namun kakinya terasa lemas seperti jeli hingga ia terjatuh kembali ke kursinya dengan menyedihkan. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap segera menghampirinya atas isyarat tangan Sebastian. Meminta Adrian untuk meninggalkan tempat acara karena namanya tidak lagi ada dalam daftar tamu yang diinginkan. Diiringi oleh kilatan lampu kamera wartawan yang tak henti-hentinya mengabadikan momen kejatuhannya. Adrian digiring keluar seperti seorang kriminal, menundukkan kepalanya dalam-dalam untuk menyembunyikan air mata frustrasi dan penyesalan yang akhirnya tumpah di hadapan dunia yang menertawakannya.
Elena berdiri tegak di tengah ballroom, menyaksikan punggung mantan suaminya menghilang di balik pintu keluar ganda yang besar. Merasakan beban berat di dadanya terangkat sepenuhnya, bersamaan dengan kepergian pria itu. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa rindu. Yang ada hanyalah perasaan lega yang luar biasa, karena ia telah berhasil menutup buku masa lalunya dengan cara yang paling elegan dan memuaskan. Ia berbalik menghadap kembali ke arah para tamu undangan. Mengangkat gelas sampanyenya tinggi-tinggi dengan senyum kemenangan yang mempesona. Disambut oleh tepuk tangan meriah yang membahana memenuhi ruangan. Malam itu, Elena Hartono tidak hanya merebut kembali identitasnya, tetapi juga menancapkan kuku kekuasaannya di puncak dunia bisnis. Membuktikan bahwa seorang wanita yang terluka bisa menjadi arsitek kehancuran yang paling indah dan mematikan. Matahari pagi yang biasanya membawa harapan baru bagi penduduk Jakarta. Kali ini terasa seperti sorot lampu interogasi yang menyilaukan bagi Adrian yang terbangun di lantai ruang tamu rumahnya yang berantakan. Ia tidak berani menyalakan televisi atau membuka media sosial, karena ia tahu wajahnya pasti sedang terpampang di setiap saluran berita dan beranda sebagai lelucon nasional. Seorang pengusaha sombong yang diusir dari pestanya sendiri. Botol-botol alkohol kosong berserakan di sekitarnya. Saksi bisu dari upaya menyedihkan untuk melarikan diri dari kenyataan pahit yang menghantamnya semalam. Namun rasa sakit kepala yang mendera pagi ini memaksanya untuk kembali menghadapi dunia yang kini telah berbalik memusuhinya. Adrian mencoba bangkit berdiri dengan tubuh yang masih sempoyongan. Pikirannya berkecamuk mencari satu-satunya jalan keluar yang tersisa dalam benaknya yang kacau, yaitu menggunakan putri kandungnya sendiri, Lila, sebagai alat tawar-menawar terakhir untuk mendapatkan pengampunan dari Elena. Dengan sisa-sisa tenaga dan sedikit harapan yang masih menyala redup, Adrian memacu mobilnya menuju kawasan elit tempat mansion keluarga Hartono berdiri megah. Mengabaikan panggilan telepon dari nomor-nomor tak dikenal yang terus membombardir ponselnya. Sesampainya di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi bak benteng pertahanan itu, Adrian turun dari mobil dan mulai berteriak memanggil nama anaknya. Berharap suara tangis atau rengekan seorang ayah bisa meluluhkan hati para penjaga. Ia mencoba memainkan peran sebagai korban. Berakting seolah-olah ia adalah ayah yang dipisahkan paksa dari anaknya. Namun kamera pengawas yang terpasang di setiap sudut hanya merekam tingkah lakunya dengan dingin tanpa emosi. Para petugas keamanan yang berjaga di pos tidak bergerak sedikit pun untuk membukakan pintu. Mereka hanya berdiri tegap dengan tangan di belakang punggung. Menatap Adrian dengan tatapan merendahkan yang membuat darah Adrian mendidih karena marah dan malu. Pintu gerbang kecil di samping akhirnya terbuka. Namun bukan sosok Elena atau Lila yang muncul, melainkan Sebastian yang keluar dengan setelan jas rapi dan wajah datar tanpa ekspresi. Adrian segera menghambur ke arah pria tua itu, memohon agar diizinkan bertemu dengan Elena sebentar saja untuk membicarakan masa depan anak mereka. Menggunakan kartu as hak asuh ayah yang ia pikir masih dimilikinya. Namun, Sebastian dengan tenang mengeluarkan sebuah dokumen salinan dari balik jasnya dan menyodorkannya ke wajah Adrian. Mengingatkan kembali pada surat perjanjian yang ditandatangani Adrian dengan sukarela pada malam pengusiran itu. Di sana tertulis jelas bahwa Adrian telah melepaskan seluruh hak asuh dan hak kunjungnya demi harta gonogini yang ternyata nol besar. Sebuah fakta hukum yang kini menjadi tembok tebal yang memisahkan dirinya dari satu-satunya jembatan penghubung dengan kekayaan Hartono. Sebastian menyampaikan pesan terakhir dari Nona Elena dengan nada suara yang sangat sopan namun mematikan. Mengatakan bahwa Nona kecil Lila tidak membutuhkan seorang ayah yang hanya datang ketika butuh uang dan pergi ketika ada wanita lain yang lebih kaya. Ia menambahkan bahwa tim pengacara Hartono telah mengajukan perintah penahanan atau restraining order ke pengadilan pagi ini, yang melarang Adrian mendekati radius 100 meter dari Elena dan Lila jika tidak ingin mendekam di penjara. Mendengar ancaman itu, lutut Adrian lemas seketika. Ia menyadari bahwa Elena benar-benar telah menutup semua celah dan tidak menyisakan sedikit pun ruang baginya untuk bernapas atau memanipulasi situasi.
Sebastian berbalik dan kembali masuk ke dalam benteng, meninggalkan Adrian yang terpaku menatap gerbang besi yang tertutup kembali dengan bunyi dentuman keras, seolah menutup babak kehidupannya yang nyaman untuk selamanya. Ketika Adrian kembali ke rumahnya dengan perasaan hampa, ia mendapati pemandangan yang jauh lebih mengerikan daripada penolakan di gerbang mansion Hartono tadi. Halaman rumahnya telah dipenuhi oleh beberapa pria berbadan besar dengan wajah garang dan tato yang menyembul dari balik lengan baju mereka. Para penagih utang atau debt collector suruhan bos rentenir tempat ia meminjam uang tempo hari. Mereka tidak datang untuk bernegosiasi, melainkan untuk mengeksekusi jaminan sesuai dengan perjanjian di bawah tangan yang telah ditandatangani Adrian dalam keadaan putus asa. Pintu rumah telah didobrak paksa, dan barang-barang mewah seperti televisi layar datar, lukisan, dan koleksi kristal Ibu Ratna sedang diangkut keluar dengan kasar dan dilemparkan ke atas bak truk terbuka tanpa mempedulikan nilainya yang mahal. Ibu Ratna terdengar menjerit histeris di dalam rumah, berusaha mempertahankan sofa kulit kesayangannya dari cengkeraman para penagih utang yang tidak memiliki belas kasihan sedikit pun terhadap wanita tua. Ia berteriak-teriak mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Membanggakan status sosialnya yang sebenarnya sudah tidak ada artinya lagi. Namun ancaman itu hanya disambut dengan tawa, mengejek dari para preman tersebut. Salah satu penagih utang mendorong Ibu Ratna hingga jatuh terduduk di lantai keras, membuatnya syok dan terdiam 1000 bahasa, melihat kekasaran yang belum pernah ia alami seumur hidupnya yang selalu dimanja kemewahan. Adrian berlari masuk, mencoba melindungi ibunya. Namun sebuah pukulan keras mendarat di rahangnya, membuatnya terhuyung dan jatuh tersungkur di samping ibunya yang gemetar ketakutan. Menyadarkan mereka bahwa hukum rimba kini berlaku di rumah mereka sendiri. Di tengah kekacauan pengusiran paksa itu, nasib buruk Adrian belum berhenti sampai di situ karena sebuah mobil patroli polisi dan mobil dinas penyidik pajak tiba-tiba berhenti di depan rumah dengan sirine yang meraung-raung. Para petugas berseragam resmi itu tidak datang untuk menyelamatkan Adrian dari para preman, melainkan membawa surat perintah penangkapan atas tuduhan penipuan laporan keuangan dan penggelapan pajak yang dilakukan Adrian demi mendapatkan pinjaman modal palsu. Elena tidak hanya menghancurkan bisnisnya, tetapi juga membongkar semua borok manajemen yang selama ini disembunyikan Adrian. Menyerahkan bukti-bukti otentik kejahatan kerah putih itu kepada pihak berwenang. Adrian menatap nanar ke arah borgol besi yang dikeluarkan oleh polisi, menyadari bahwa kebebasannya akan segera terenggut bersamaan dengan harta bendanya yang sedang dijarah. Ibu Ratna yang menyaksikan putra kebanggaannya diborgol seperti penjahat kelas teri, tidak sanggup lagi menahan guncangan batin yang bertubi-tubi menghantam jiwanya yang rapuh. Wajahnya memucat, matanya terbelalak kosong, dan tiba-tiba ia memegangi dada kirinya sambil mengerang kesakitan sebelum akhirnya ambruk, tidak sadarkan diri di lantai yang penuh debu jejak sepatu para preman. Adrian berteriak memanggil ibunya, meronta-ronta di dalam cengkeraman polisi, memohon agar diizinkan menolong ibunya. Namun prosedur hukum tetap berjalan tanpa pandang bulu. Ambulans akhirnya dipanggil oleh salah satu tetangga yang menonton kejadian itu dengan tatapan prihatin bercampur ngeri, membawa tubuh Ibu Ratna yang lemah ke rumah sakit umum daerah. Bukan ke rumah sakit swasta langganan mereka, karena asuransi kesehatan mereka ternyata sudah lama tidak dibayar preminya oleh Adrian. Adrian digiring masuk ke dalam mobil polisi di bawah tatapan ratusan pasang mata tetangga dan wartawan yang sudah mencium bau skandal besar ini sejak pagi buta. Kilatan kamera kembali menyilaukan matanya. Namun kali ini bukan untuk memuja kesuksesannya, melainkan untuk mengabadikan momen kehancuran total seorang pria yang lupa daratan. Ia duduk di kursi belakang mobil polisi yang sempit dan berbau apek, menatap rumah mewahnya yang kini sedang ditempeli stiker penyitaan berwarna merah mencolok di setiap sudutnya. Air mata penyesalan akhirnya tumpah membasahi pipinya yang lebam. Namun semuanya sudah terlambat, karena penyesalan selalu datang di akhir cerita, ketika nasi sudah menjadi bubur basi yang tidak bisa dimakan lagi. Ia teringat pada wajah tenang Amara
saat meninggalkan rumah ini dengan tangan kosong. Dan kini ia menyadari bahwa dialah yang sebenarnya pulang dengan tangan kosong menuju sel penjara yang dingin. Sementara drama penangkapan itu berlangsung. Di lantai teratas gedung pencakar langit, Hartono Group. Elena duduk di kursi kebesarannya menghadap dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Di tangannya terdapat sebuah tablet yang menyiarkan siaran langsung penangkapan Adrian. Wajahnya tetap datar tanpa ekspresi kemenangan yang berlebihan. Hanya ada sorot mata lega, karena tugas berat membersihkan sampah dari hidupnya telah selesai dengan sempurna. Ia tidak merasakan kepuasan sadis melihat penderitaan Adrian, melainkan sebuah kepastian bahwa keadilan telah ditegakkan, dan bahwa setiap perbuatan buruk pasti akan menuai badai pada waktunya. Elena meletakkan tablet itu di atas meja dengan gerakan perlahan, seolah menutup buku cerita lama yang membosankan, dan kembali fokus pada tumpukan dokumen ekspansi bisnis ke pasar Eropa yang menunggu tanda tangannya. Elena memanggil kepala tim hukumnya melalui interkom, memberikan instruksi tegas untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap Adrian berjalan seadil-adilnya tanpa ada intervensi atau keringanan hukuman sedikit pun. Ia juga meminta agar biaya pengobatan Ibu Ratna di rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh Yayasan Amal milik Hartono Group. Namun dengan syarat identitas donaturnya dirahasiakan selamanya. Elena mungkin telah menghancurkan Adrian. Namun ia tidak kehilangan hati nuraninya sebagai manusia untuk menolong orang tua yang sedang sekarat. Meskipun orang tua itu pernah menghinanya setiap hari. Tindakan ini bukan bentuk pengampunan, melainkan bentuk superioritas moral Elena, yang menunjukkan bahwa ia berada di level yang jauh lebih tinggi daripada keluarga mantan suaminya yang picik dan pendendam. Di rumah sakit umum yang padat dan bising, Ibu Ratna siuman beberapa jam kemudian di sebuah bangsal kelas 3 yang penuh sesak dengan pasien lain. Tanpa ada AC dingin atau perawat pribadi yang melayaninya. Ia menatap langit-langit ruangan yang kusam dengan cat mengelupas. Mencoba mengingat apa yang terjadi. Hingga akhirnya realitas pahit itu kembali menghantam ingatannya seperti palu godam. Ia menangis terseduh-seduh dalam kesendirian, memanggil nama Adrian yang kini mendekam di balik jeruji besi. Meratapi nasibnya yang berubah drastis dari nyonya besar menjadi pasien tak mampu dalam sekejap mata. Tidak ada teman sosialita yang datang menjenguk. Tidak ada karangan bunga. Yang ada hanya tatapan sinis dari pasien sebelah yang merasa terganggu dengan tangisannya. Membuatnya merasakan betapa dinginnya dunia ketika uang dan kekuasaan telah hilang dari genggaman. Adrian menjalani pemeriksaan maraton di kantor polisi. Dicecar dengan ratusan pertanyaan tentang manipulasi data keuangan yang ia lakukan. Dan setiap jawaban yang ia berikan justru semakin menjeratnya ke dalam lubang yang lebih dalam. Pengacara publik yang ditunjuk untuk mendampinginya hanya bisa menggelengkan kepala melihat tumpukan bukti yang diserahkan oleh tim audit Elena. Mengatakan bahwa peluang Adrian untuk bebas sangat tipis dan hukuman penjara 5 hingga 10 tahun sudah menanti di depan mata. Adrian duduk termenung di ruang interogasi yang dingin, membayangkan hari-hari panjang yang akan ia lalui di dalam sel sempit. Kehilangan masa muda dan masa depannya hanya karena keserakahan dan ketidakmampuannya menghargai wanita yang tulus mencintainya. Ia membenturkan kepalanya pelan ke meja, membisikkan kata maaf yang tidak akan pernah didengar oleh siapapun. Sebuah pengakuan dosa yang datang terlalu telat. Malam itu, Elena pulang ke mansion mewahnya lebih awal dari biasanya. Ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama Lila yang sedang belajar melukis di taman belakang. Ia melihat putrinya tertawa lepas, sambil mencoret-coret kanvas dengan warna-warna cerah. Wajahnya berseri-seri tanpa beban. Sangat kontras dengan wajah murung yang selalu ia lihat saat mereka masih tinggal bersama Adrian. Elena memeluk Lila dari belakang, menghirup aroma rambut putrinya yang wangi, dan bersyukur kepada Tuhan karena telah memberinya kekuatan untuk mengambil keputusan berani malam itu. Ia sadar bahwa kehancuran Adrian adalah harga yang harus dibayar demi kebahagiaan dan masa depan Lila. Sebuah pengorbanan yang tidak akan pernah ia sesali seumur hidupnya.
Badai telah berlalu, dan kini langit di atas mereka mulai cerah kembali, menyinari jalan bagi dua wanita tangguh itu untuk melangkah maju tanpa menoleh ke belakang lagi. Beberapa hari kemudian, berita tentang kebangkrutan dan penangkapan Adrian mulai mereda di media massa, digantikan oleh berita sensasional lainnya, membuktikan bahwa di mata dunia, Adrian hanyalah berita basi yang cepat dilupakan. Namun bagi Elena, ini adalah awal dari era baru, di mana ia memegang kendali penuh atas narasi hidupnya sendiri. Tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang menghantui, ia berdiri di balkon kamarnya, menatap bulan purnama yang bersinar terang, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk menggunakan kekuasaan dan kekayaannya bukan untuk menindas orang lain seperti yang dilakukan Adrian, melainkan untuk memberdayakan mereka yang lemah dan tertindas. Babak pembalasan dendam telah berakhir dengan sempurna, menyisakan puing-puing kehidupan bagi mereka yang bersalah dan fondasi yang kokoh bagi mereka yang berani memperjuangkan harga dirinya. 2 tahun telah berlalu sejak badai besar yang menghancurkan kehidupan Adrian dan keluarganya. Waktu yang cukup lama untuk mengubah nasib seseorang dari puncak kejayaan menjadi titik ternadir dalam kehidupan manusia. Di balik tembok beton tebal, lembaga pemasyarakatan Cipinang yang dingin dan lembab, Adrian kini hanyalah seorang narapidana dengan nomor identitas 354. Bukan lagi CEO arogan yang biasa mengenakan setelan jas Italia seharga jutaan rupiah. Rutinitas hariannya kini diisi dengan pekerjaan kasar membersihkan lantai koridor penjara yang kotor. Tangannya yang dulu halus karena hanya memegang pena dan gelas anggur, kini menjadi kasar dan penuh kapalan akibat cairan pembersih lantai yang keras. Setiap kali ia menggosok lantai itu, ia seolah sedang mencoba menghapus noda dosa masa lalunya yang terus membayanginya. Namun semakin ia menggosok, semakin jelas bayangan wajah Amara dan Lila muncul di benaknya, menyiksanya dengan rasa rindu dan penyesalan yang tak berujung di tengah malam yang sunyi senyap di dalam sel yang pengap. Di dalam penjara, Adrian belajar tentang kerasnya kehidupan yang sesungguhnya, di mana status sosialnya di masa lalu tidak memiliki arti apapun di mata sesama narapidana yang lebih menghargai kekuatan fisik dan solidaritas jalanan. Ia sering menjadi sasaran ejekan dan intimidasi dari tahanan lain yang mengetahui kasus penipuannya melalui berita televisi. Mereka mencemoohnya sebagai pria bodoh yang membuang berlian demi memungut kerikil jalanan. Awalnya Adrian mencoba melawan dengan sisa-sisa egonya. Namun realitas penjara yang brutal segera mematahkan semangatnya, memaksanya untuk menundukkan kepala dan menerima nasibnya sebagai pecundang. Makanan hambar yang disajikan di nampan besi setiap hari menjadi pengingat yang menyakitkan akan masakan lezat Amara, yang dulu sering ia keluhkan kurang mewah. Kini ia rela memberikan apa saja hanya untuk bisa mencicipi kembali nasi goreng sederhana buatan mantan istrinya itu, barang satu suap saja. Sementara itu, nasib Ibu Ratna tidak kalah menyedihkan dibandingkan putranya. Wanita yang dulu selalu tampil gemerlap dengan perhiasan emas dan tas bermerek itu kini tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di Gang Kumuh pinggiran Jakarta. Harta bendanya telah habis disita bank dan dijual murah untuk membayar sebagian utang Adrian yang menggunung, menyisakan dirinya sebatang kara tanpa pelayan, sopir, atau teman-teman sosialita yang dulu memujanya untuk menyambung hidup sehari-hari. Ibu Ratna terpaksa bekerja sebagai buruh cuci gosok bagi tetangga-tetangganya yang dulu mungkin tidak layak untuk sekadar menyemir sepatunya. Sebuah ironi kehidupan yang sangat pahit. Tangan tuanya yang keriput kini sering sakit karena terkena air sabun dan setrika panas. Namun rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa malu yang menghunjam dadanya. Setiap kali ia berpapasan dengan orang yang mungkin mengenali wajahnya sebagai mantan nyonya besar yang sombong, suatu sore, ketika sedang beristirahat di warung kopi kecil dekat kontrakannya, Ibu Ratna melihat sebuah tayangan di televisi tabung tua milik pemilik warung yang menampilkan liputan khusus tentang wanita inspiratif tahun ini. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat wajah Elena Hartono, alias Amara muncul di layar dengan senyum anggun yang memancarkan kewibawaan dan kebahagiaan sejati.
dikelilingi oleh anak-anak panti asuhan yang dibinanya. Dalam liputan itu disebutkan bahwa Elena baru saja mendirikan Yayasan Harapan Amara, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pemberdayaan wanita korban kekerasan rumah tangga dan ibu tunggal yang terlantar. Sebuah dedikasi yang lahir dari pengalaman pribadinya sendiri. Ibu Ratna menatap layar itu dengan mata berkaca-kaca. Perasaan campur aduk antara kekaguman, iri hati, dan penyesalan yang teramat dalam menyeruak di dadanya. Menyadari bahwa wanita hebat di layar itu dulu pernah ia perlakukan seperti sampah di rumahnya sendiri. Kontras dengan keterpurukan mantan keluarganya. Kehidupan Elena terus melesat naik bagaikan roket yang menembus angkasa. Tidak hanya dalam aspek bisnis, tetapi juga dalam kebahagiaan pribadinya bersama putri tercintanya. Hartono Group di bawah kepemimpinannya telah berkembang menjadi konglomerasi yang disegani di tingkat Asia. Dikenal bukan hanya karena keuntungan finansialnya tetapi juga karena etika bisnisnya yang manusiawi dan transparan. Elena membuktikan kepada dunia bahwa seorang wanita tidak perlu menjadi kejam atau licik untuk bisa sukses di dunia korporasi yang didominasi pria. Melainkan cukup dengan ketegasan, integritas, dan kerja keras yang konsisten. Ia memimpin rapat direksi dengan tangan besi yang dibalut sarung tangan sutra. Membuat para eksekutif senior yang dulu meragukan kemampuannya kini menaruh hormat setinggi-tingginya kepada Sang Ratu Midas, yang setiap keputusannya selalu tepat sasaran dan visioner. Di tengah kesibukannya yang padat, Elena tidak pernah melupakan peran utamanya sebagai seorang ibu bagi Lila, yang kini tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas, ceria, dan penuh percaya diri. Setiap akhir pekan, Elena selalu meluangkan waktu khusus untuk Lila. Entah itu bermain di taman, melukis bersama, atau sekadar membacakan dongeng sebelum tidur, tanpa gangguan gadget atau pekerjaan kantor. Lila tidak lagi bertanya tentang ayahnya dengan nada sedih. Karena Elena telah memberikan pengertian dengan bahasa yang bijak, bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing, dan bahwa cinta tidak harus datang dari sosok ayah yang tidak hadir. Kasih sayang yang melimpah dari Elena dan seluruh staf rumah tangga membuat Lila tidak pernah merasa kekurangan. Ia tumbuh dikelilingi oleh lingkungan yang positif dan mendukung, jauh dari toksisitas yang dulu meracuni masa kecilnya di rumah Adrian. Suatu hari, Sebastian datang menemui Elena di ruang kerjanya, dengan membawa sebuah amplop surat yang terlihat lusuh dan kusam. Berbeda dari surat-surat bisnis yang biasa ia terima setiap pagi. Dengan hati-hati, Sebastian menjelaskan bahwa surat itu dikirim dari penjara Cipinang. Ditulis oleh Adrian yang memohon agar surat itu disampaikan kepada Elena sebagai permintaan terakhirnya, sebelum ia dipindahkan ke sel isolasi karena masalah kesehatan mental. Elena menatap amplop itu sejenak. Ragu apakah ia harus membukanya dan membiarkan masa lalu kembali menyentuhnya. Namun rasa ingin tahu dan keinginan untuk menutup buku sepenuhnya mendorongnya untuk merobek amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat secari kertas sobekan buku tulis dengan tulisan tangan yang berantakan dan gemetar. Berisi permohonan maaf yang tulus dan pengakuan dosa Adrian yang ditulis dengan tinta yang luntur oleh air mata. Dalam surat itu, Adrian tidak meminta bantuan uang atau pengurangan hukuman. Ia hanya menuliskan betapa ia sangat menyesali kebodohannya, yang telah menyanyiakan wanita sebaik Amara dan anak semanis Lila, demi ambisi semu yang menyesatkan. Ia menceritakan bahwa setiap malam, ia dihantui oleh bayangan wajah kecewa Amara saat diusir malam itu. Dan bahwa hukuman penjara ini terasa ringan dibandingkan dengan siksaan batin yang ia rasakan setiap detik, karena kehilangan keluarga yang sesungguhnya. Adrian menutup suratnya dengan mendoakan kebahagiaan bagi Elena dan Lila, serta berjanji tidak akan pernah mengganggu kehidupan mereka lagi setelah ia bebas nanti. Karena ia sadar bahwa ia tidak layak, bahkan untuk sekadar melihat bayangan mereka dari kejauhan. Membaca surat itu, Elena tidak merasakan kepuasan dendam, melainkan sebuah rasa damai yang melegakan. Mengetahui bahwa Adrian akhirnya telah menemukan hati nuraninya meskipun harus melalui jalan yang sangat menyakitkan.
Elena melipat kembali surat itu dan menyimpannya di laci meja paling bawah. Memutuskan untuk tidak membalasnya karena bagi dia, memaafkan bukan berarti harus kembali berhubungan atau melupakan luka yang pernah ditorehkan. Ia memilih untuk memaafkan demi ketenangan jiwanya sendiri. Melepaskan beban kebencian yang selama ini mungkin masih tersisa sedikit di sudut hatinya. Agar ia bisa melangkah maju dengan hati yang benar-benar ringan tanpa terikat lagi pada masa lalu. Ia kemudian berdiri dan berjalan menuju jendela besar ruang kerjanya. Menatap langit sore Jakarta yang berwarna jingga keemasan. Menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan, seolah melepaskan sisa-sisa energi negatif yang dibawa oleh surat itu. Ia sadar bahwa kemenangan terbesarnya bukanlah melihat Adrian hancur, melainkan melihat dirinya sendiri bangkit dan menjadi versi terbaik dari Elena Hartono yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Lalu bagaimana dengan Bella? Wanita yang menjadi katalisator kehancuran rumah tangga Adrian. Kabar burung yang beredar di kalangan sosialita menyebutkan bahwa Bella kini terjebak dalam pernikahan tanpa cinta dengan seorang pengusaha tua yang kasar dan posesif di luar negeri. Ayahnya yang ternyata hanya pengusaha kecil telah bangkrut total setelah diputus kontrak oleh Hartono Group. Memaksa Bella untuk menjual dirinya lewat pernikahan demi melunasi utang keluarga dan mempertahankan gaya hidup hedonisnya. Bella kini merasakan sendiri apa yang dulu dirasakan oleh Amara. Diabaikan dan direndahkan oleh suaminya. Hidup dalam sangkar emas yang menyiksa batin. Namun bedanya Bella tidak memiliki ketangguhan hati dan kemampuan untuk bangkit seperti Elena. Ini adalah karma yang berjalan dengan cara yang puitis dan tragis. Menempatkan Bella pada posisi yang paling ia hina dulu. Memaksanya menelan ludahnya sendiri seumur hidup. Kembali ke masa kini. Elena sedang bersiap untuk menghadiri acara kelulusan Taman Kanak-kanak Lila. Sebuah momen sederhana, namun sangat berharga baginya melebihi kontrak bisnis triliunan rupiah manapun. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna pastel yang membuatnya terlihat lembut dan keibuan. Jauh dari kesan wanita besi yang ia tampilkan di kantor. Menunjukkan sisi lain dirinya yang hangat dan penuh kasih. Sebastian mengantarnya menuju sekolah Lila dengan mobil sedan keluarga yang nyaman. Sepanjang perjalanan Elena tersenyum membayangkan wajah bangga putrinya saat menerima sertifikat kelulusan nanti. Sesampainya di sekolah, Lila langsung berlari memeluk ibunya dengan erat. Memamerkan topi toganya yang miring. Sebuah pemandangan yang membuat hati Elena meleleh dan matanya berkaca-kaca karena haru. Di tengah kerumunan orang tua murid yang hadir, Elena melihat banyak pasang mata yang menatapnya dengan kagum dan hormat. Bukan karena kekayaannya, tetapi karena ketegarannya sebagai ibu tunggal yang berhasil membesarkan anak dengan sangat baik. Ia tidak lagi merasa minder atau kecil hati, seperti dulu saat masih menjadi istri Adrian yang selalu disembunyikan. Kini ia berdiri tegak dengan bangga sebagai Elena Hartono, ibu dari Lila, wanita yang mandiri dan berdaya. Setelah acara selesai, Elena mengajak Lila dan Sebastian untuk merayakan momen itu dengan makan es krim di kedai favorit mereka. Menikmati momen kebersamaan yang sederhana, namun penuh makna. Tertawa lepas melupakan segala beban dunia yang ada di pundak mereka. Malam harinya, setelah Lila tertidur lelap dengan senyum di wajahnya, Elena duduk di balkon kamarnya ditemani secangkir teh hangat dan angin malam yang bertiup sepoi-sepoi membawa aroma bunga melati dari taman. Ia merenungkan perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dari seorang yatim piatu yang merindukan keluarga, menjadi istri yang teraniaya, hingga akhirnya bertransformasi menjadi pemimpin bisnis yang disegani dunia. Setiap air mata yang jatuh, setiap penghinaan yang diterima, dan setiap rasa sakit yang pernah ia rasakan, semuanya telah membentuknya menjadi berlian yang kuat dan berkilau indah seperti sekarang ini. Ia menyadari bahwa ujian terbesar dalam hidup bukanlah seberapa keras kita jatuh, melainkan seberapa tinggi kita mampu memantul kembali setelah dihempaskan ke dasar jurang. Sebastian muncul diam-diam di pintu balkon.
membawakan selimut tipis untuk menutupi bahu nona mudanya agar tidak kedinginan. Sebuah gestur perhatian yang konsisten ia tunjukkan sejak Elena masih kecil. Elena menoleh dan tersenyum tulus kepada pria tua yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri itu. Mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya yang tak tergoyahkan mendampinginya melewati masa-masa tergelap hingga menuju cahaya terang. Sebastian membalas senyuman itu dengan anggukan hormat. Matanya memancarkan rasa bangga yang luar biasa, melihat nona kecilnya kini telah benar-benar menjadi ratu yang bijaksana dan kuat. Yang tidak hanya mewarisi harta Hartono, tetapi juga mewarisi semangat juang leluhurnya. Di bawah langit malam yang bertaburan bintang, Elena menatap kota Jakarta yang gemerlap di kejauhan. Merasa bahwa hidupnya kini sudah benar-benar lengkap dan utuh. Ia tidak membutuhkan seorang pangeran berkuda putih untuk menyelamatkannya. Karena ia telah menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri dan putrinya. Membuktikan bahwa happy ending itu nyata, tetapi harus diperjuangkan dengan darah dan air mata. Kisah tentang istri yang diusir itu kini telah menjadi legenda urban yang menginspirasi banyak wanita untuk berani bangkit melawan ketidakadilan. Sebuah warisan abadi yang jauh lebih berharga daripada tumpukan uang di brankas bank. Elena menyesap tehnya untuk terakhir kali malam itu. Menutup mata sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan. Lalu melangkah masuk ke dalam kamar dengan hati yang penuh kedamaian. Siap menyambut hari esok yang menjanjikan sejuta harapan baru yang tak terbatas.